Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Di video kali ini kami akan berbagi dengan Anda tentang 20 tips yang powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat saat mengunjungi orang sakit sebagai bentuk doa dan harapan kesembuhan. Jadi mari kita mulai. Tips yang pertama, memahami makna sholawat. Sebelum mengaplikasikan sholawat saat mengunjungi orang sakit, penting bagi kita untuk memahami makna sebenarnya dari sholawat. Sholawat adalah pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui membaca sholawat, kita berharap mendapatkan berkah dan keselamatan, serta mendoakan kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Tips kedua, membaca sholawat secara rutin. Agar sholawat memiliki dampak yang kuat dalam memohon kesembuhan bagi orang sakit, lakukanlah membaca sholawat secara rutin. Jadikan amalan ini sebagai kebiasaan sehari-hari, baik di pagi, siang, maupun malam. Dengan demikian, kita bisa terus membacakan doa dan harapan kesembuhan bagi mereka. Tips ketiga, membaca sholawat dengan khusyuk. Ketika membaca sholawat saat mengunjungi orang sakit, pastikan untuk melakukannya dengan khusyuk. Fokuskan hati dan pikiran pada doa yang kita panjatkan. Jangan biarkan pikiran teralihkan oleh hal-hal lain. Dengan khusyuk, doa kita akan lebih bermakna dan lebih terasa di hati orang yang sedang sakit. Tips keempat, memilih momen yang tepat. Pilihlah momen yang tepat saat membaca sholawat kepada orang sakit. Sebaiknya lakukanlah ketika suasana hati dan kondisi tubuh sedang baik. Hindari mengganggu waktu istirahat atau saat-saat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan memilih momen yang tepat, sholawat kita akan menjadi lebih berkesan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Tips kelima, membaca sholawat dengan suara yang merdu. Membaca sholawat yang dilakukan dengan suara yang merdu dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi orang yang sakit. Usahakan untuk melafalkan sholawat dengan lembut dan indah. Hal ini akan membantu menciptakan suasana yang tenang dan damai di sekitar mereka. Tips keenam, mengenalkan keutamaan sholawat. Sampaikan kepada orang yang sakit mengenai keutamaan membaca sholawat. Beritahukan bahwa sholawat adalah salah satu bentuk doa yang istimewa. Karena melalui sholawat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan dan keberkahan. Dengan mengetahui keutamaan sholawat, mereka akan semakin termotivasi untuk melibatkan diri dalam amalan ini. Tips ketujuh, mengajak orang lain membaca sholawat. Selain membaca sholawat sendiri, ajak juga orang lain untuk ikut membaca sholawat bagi orang sakit. Dengan melibatkan banyak orang, doa dan harapan kesembuhan akan semakin kuat dan mendalam. Ajak keluarga, teman, dan komunitas untuk bersama-sama membaca sholawat sebagai bentuk dukungan dan kasih sayang. Tips ke-8, membaca sholawat dengan niat ikhlas. Saat membaca sholawat, jangan lupa untuk menghadirkan niat ikhlas di dalam hati. Niatkan bahwa kita membaca sholawat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memohon kesembuhan orang yang sakit. Dengan niat yang ikhlas, doa kita akan diterima dengan baik olehnya. Tips ke-9, membaca sholawat dengan penuh harapan. Baca sholawat dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Jangan meragukan kekuatan doa dan berharaplah dengan sungguh-sungguh. Keyakinan dan harapan yang kuat akan membawa energi positif pada orang sakit, memberikan semangat dan kekuatan untuk sembuh. Tips ke-10, menghadirkan atmosfer yang menenangkan. Selain membaca sholawat, kita juga perlu menciptakan atmosfer yang menenangkan saat mengunjungi orang sakit. Usahakan untuk membawa cahaya yang lembut, membunyikan musik yang menenangkan, atau membawa bunga yang harum. Hal-hal tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung proses kesembuhan. Tips ke-11, mendengarkan dan memberikan dukungan. Selama kita mengunjungi orang sakit dan membaca sholawat,
Jangan lupa untuk mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Berikan dukungan secara emosional dan moral, biarkan mereka merasa didengar dan diperhatikan. Dengan mendengarkan dan memberikan dukungan, kita bisa memberikan harapan dan kekuatan yang lebih besar bagi mereka. Tips ke-12, membaca sholawat bersama-sama. Ajak orang sakit untuk ikut membaca sholawat bersama-sama. Dengan melibatkan mereka dalam amalan ini, mereka akan merasakan kebersamaan dan kekuatan yang ada di dalamnya. Baca sholawat secara bersama-sama dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tips ke-13, menghormati batas privasi. Saat mengunjungi orang sakit, penting untuk menghormati batas privasi mereka. Tanyakan terlebih dahulu apakah mereka ingin dibacakan sholawat atau tidak. Hormati keputusan mereka tanpa mereka terlalu mendesak. Memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan sendiri juga merupakan bentuk penghormatan terhadap keadaan dan perasaan mereka. Tips ke-14, bersyukur atas kesempatan berdoa. Ketika mengunjungi orang sakit dan membaca sholawat, jangan lupa untuk bersyukur atas kesempatan tersebut. Rasakan rasa syukur di hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan untuk berdoa dan memberikan harapan kesembuhan bagi mereka. Bersyukur akan membantu kita menguatkan ikatan dengannya dan memperkuat keyakinan kita dalam doa. Tips ke-15, membaca sholawat dengan hati yang lapang. Saat membaca sholawat, bukalah hati kita secara lapang. Jauhkan segala perasaan negatif seperti kesal, dendam, atau benci. Baca sholawat dengan penuh kebaikan dan kasih sayang, serta berharap yang terbaik bagi orang sakit. Dengan hati yang lapang, energi positif dari doa kita akan semakin terasa kuat. Tips ke-16, berbagi cerita dan kenangan positif. Selain membaca sholawat, berbagi cerita dan kenangan positif juga bisa menjadi cara yang efektif untuk memberikan semangat kepada orang sakit. Ceritakan tentang pengalaman baik yang kita alami bersama, kenangan indah, atau momen yang menggembirakan. Hal ini akan membantu membangkitkan semangat dan kebahagiaan di hati mereka. Tips ke-17, mengakhiri dengan doa kesembuhan. Sebelum meninggalkan orang sakit, jangan lupa untuk mengakhiri kunjungan dengan doa kesembuhan. Panjatkan doa dan tulus dan penuh keyakinan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi mereka. Dengan doa kesembuhan yang sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Tips ke-18, membawa harapan dan optimisme. Selama mengunjungi orang sakit dan membaca sholawat, bawalah harapan dan optimisme. Tunjukkan bahwa kita percaya bahwa kesembuhan adalah mungkin dan bahwa mereka bisa melewati. Berikan kata-kata yang memberi semangat dan keyakinan bahwa mereka akan sembuh. Harapan dan optimisme kita dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tips ke-19, melanjutkan dukungan setelah kunjungan. Setelah mengunjungi orang sakit, jangan berhenti memberikan dukungan. Teruslah membaca sholawat dan mendoakan kesembuhan mereka di rumah atau tempat lain. Sampaikan juga pesan-pesan positif melalui pesan teks, telepon, atau media sosial. Melanjutkan dukungan dengan kunjungan adalah wujud kepedulian kita yang tidak berhenti di situ. Tips ke-20, mengajak untuk mengaplikasikan sholawat. Terakhir, ajaklah orang sakit untuk juga mengaplikasikan sholawat dalam kehidupan sehari-harinya. Beritahu bahwa mereka membaca sholawat tidak hanya dilakukan saat ada yang sakit, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ajak mereka untuk menjadikan sholawat sebagai amalan yang terus dilakukan sebagai doa dan harapan. Baiklah, itulah 20 tips powerful tentang bagaimana mengaplikasikan membaca sholawat saat mengunjungi orang sakit sebagai bentuk doa dan harapan dan kesembuhan. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi kita semua dalam memberikan dukungan dan kasih sayang kepada mereka yang sedang sakit.
Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk video-video bermanfaat lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.